Halo Sobat Mobilku, selamat datang di channel mobilku.com bersama saya Arif Bramasta yang bakal naik kasta untuk beli onta. Asik. Nah, di sebelah saya ini sudah ada mobil dari Mitsubishi X4. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah compare nih Mitsubishi X4 dengan HR-V SE. Dan hari ini kita akan compare dengan mobil Hyundai Creta. Dan saya akan dibantu dengan pakar telematika. Enggak dong. Ini adalah salah satu rekan saya yang akan membantu compare dengan Hyundai Creta, ya kan India, Pak Ulung. Ya. Oke, apa kabar Pak Ulung? Baik, Pak Arif. Nah, nanti bantu saya Pak Ulungnya buat compare kedua mobil ini ya. Pasti kita bantuin ya. Tapi intinya kedua mobil ini punya karakteristik yang beda-beda. Salah satunya adalah dari segi eksterior, dan nantinya kita akan compare semuanya berdasarkan dari 4 hal yang memang nanti akan kita bahas ya. Yang pertama kita punya desain, nanti yang kedua fungsionalitas, yang ketiga comfort atau kenyamanan, dan yang keempat adalah performa. Nah, jadi nanti kita akan bahas secara keseluruhan. Dan yang pertama apa dulu nih Pak Ulung yang kita akan bahas? Yang pasti desain dulu dong. Semua kita mulai dari depan. Nah, kalau dari depan kita lihat nih, ini dia Mitsubishi X4 dan juga Hyundai Creta. Nah, tapi kita akan bahas dulu dari Mitsubishi X4. Nah, Mitsubishi X4 nih, Pak Ulung, gimana? Sama seperti video sebelumnya, Mas Arif ya. Jadi dynamic shield-nya memang ini new generation di depan. Kita nggak usah ngomong panjang-panjang. Di video sebelumnya kita juga udah ngomong hal yang sama. Bentuk desain headlight-nya sudah menggunakan T-shape. Sebelumnya dipakai di expander cross, tapi memang ini dibuatnya versi baru. Kalau pernah lihat konsepnya di XFC konsep itu juga udah baru. Jadi konsepnya memang sedikit kayak rally style, di bawahnya juga ada pernekel yang cukup besar. Gitu ya. Jadi garis-garis di atas hoodnya juga cukup tegas ya. Ini menandakan ini mobil ini sangat sporty sebetulnya. Sangat sporty sekali ya Pak Ulung. Nah, ini bagian dari X4. Bagaimana kalau kita lihat di sampingnya Pak Ulung? Ini ada Hyundai Creta nih, kompetitor dari X4 ya Pak Ulung ya? Iya, dengan harga yang hampir mirip ya, kurang lebih ini berapa Pak? Ini harganya, kita bicara harga, ini untuk Hyundai Creta itu harganya di 408. Ya, kalau X4 sendiri seberapa? X4 dia 419. Ya, jadi sebenarnya lebih tinggi harga untuk di X4 ya, tapi kalau Hyundai Creta memang sudah launching sudah lebih lama ya sebelumnya. Dia mengusung salah satu bahasa desain untuk grill depannya, yaitu dengan nama Parametric Jewel Grill. Kenapa sih Parametric Jewel Grill? Kenapa tuh? Jewel itu kan berlian ya, jadi bentuknya ini seperti berlian-berlian nih. Terus mereka juga menggunakan lampunya dengan hidden LED. Karena kalau misalnya ini sekarang posisinya lampunya lagi mati nih, ini kayak kelihatannya sama aja tuh. Ya jadi kayak sama ya. Kayak sama ya, tapi pas lagi nyalain dia nanti beda sendiri. Yang nyala tuh 1, 2, dan 3. Sisanya semuanya grill mati. Ya, lampu utamanya di bawah, dia masih pakai sennya ya bentuknya biasa ya. Dia nggak pakai sequential juga. Terus lampu utamanya juga dengan LED projector. Di bagian atasnya ini agak lebih sopan ya, walaupun memang sporty tapi ini agak lebih sopan. Hoodnya lebih rata ya, nggak kayak X-Force yang bentuknya agak sedikit menjulang kayak ngejar berotot gitu ya. Tapi ini kayaknya lebih sopan aja gitu loh. Tapi tetap keren sih. Ya plus minus juga. Kalau misalnya ada yang suka sporty dan sedikit sporty mungkin boleh. Ini jadi banding-bandingin ya sobat mobilku ya. Jadi ini lebih sporty dan itu sedikit sporty. Kalau menurut kita ya, tapi menurut sobat mobilku nanti terserah bagaimana. Tapi intinya kedua-duanya bagus, sama-sama punya DNA desain yang hampir mirip ya. Kalau di sana memang kan kita tahu ya, kalau Mitsubishi kan rally style sekali ya. Tapi kalau Hyundai memang belum pernah ada, tapi beberapa tipe sebelumnya seperti Hyundai Tucson gitu ya, itu sebenarnya agak mirip dengan ini sih. Jadi banyak pendahulunya. Oke? Nah, tapi kan sobat mobilku ini masih penasaran nih. Ini kan bagian depan. Nah, kita nanti akan bahas keseluruhan nih, mulai dari samping dan juga belakang dan juga bagasinya nih Pak Ulung. Betul. Yang pastinya interiornya juga pasti sobat mobil penasaran ya kan? Nanti ikuti terus video ini, kita akan bahas secara keseluruhan dan kita akan lanjut ke bagian samping Pak Ulung. Yuk. Oke, yuk kita pindah ke samping. Oke, sobat mobilku, tadi kita udah ke depan, sekarang kita ke samping untuk X-Force dan Creta ya. Jadi untuk komparasi dua mobil ini sebenarnya kalau buat saya dari personal saya pribadi ya, dua mobil ini sebenarnya mirip. Kenapa? Karena garisnya sama di sini.
muscular design di bagian sebelah sisi sininya. Cuma nanti kita akan lihat di kereta ada bedanya sedikit. Cuman kalau balik lagi ke X-Force seperti di video sebelumnya, ini tuh lebih ya seperti saya bilang tadi, ini lebih muscular karena bener-bener kayak ada di otot bahu ya. Kalau kita ngerasa kayak di badan kita sendiri, kayak ini bahunya kita atau bicep ini kuat banget di sini ya. Terus ground clearance-nya juga tinggi ya, Mas Arif ya? Ya, jadi kita memang kayaknya belum bisa ada yang ngalahin nih dari kompetitornya nih, Mas Ulung. Betul, jadi ini masih 222 mili, lumayan tinggi, tapi untuk beberapa orang mungkin ada yang nggak suka, ya itu balik lagi ke ini ya, balik lagi ke preferensi. Profil bannya 225/50 ring 18 dengan two-tone design untuk velgnya, gitu ya. Di sini juga sebenarnya nih bukan ada sensor ya. Intinya memang tidak terlihat sensornya di dalam. Tapi ya secara desain samping ini juga oke. Dua-duanya juga punya profil belakang yang sama, bentuknya Jeep. Jadi nanti kita akan lihat ke kereta ya. Nah, Oke, jadi kita langsung lanjut ke bagian belakang ya. Oke. Bagian belakang. Nah, bagian belakang gimana nih? Nah, kalau bagian belakang mau kita langsung compare head to head aja nggak nih? Nah, ini boleh nih. Nih. Ya, Wah. lihat ya. Jadi dua ini sebetulnya punya bahasa desain yang mirip. Nah. Kenapa mirip? Ya, mungkin Mas Arif saya coba jelasin dulu ya. Boleh banget. Ada bentuk beberapa di mana kalau kita bicara Jeep itu punya atas bawahnya tuh kayak dibilang ini ada overhead lampnya nih satu. Di sana juga punya overhead lamp. Sama. Ini bahasanya sama. Yang kedua, bentuk belakangnya jatuhnya sama walaupun bedanya di emblem. Cuman kalau dilihat memang pembedanya tuh sangat jauh di bagian headlamp karena dia memang punya desain sendiri. Kalau punyanya kereta ini Hyundai bilangnya namanya boomerang shape atau shape-nya bumerang. Kenapa? Ini ada bumerang nih di sini nih. Yo, Mas Arif tuh. Beda ya. Kalau sini posisinya ya. Kalau dari Mas Arif gimana? Yang mana nih? Dari overall dua-duanya deh. Nah, kalau ini kayaknya kalau di kereta lebih kelihatan rame ya, Pak Ulung ya. Nah, ya mungkin ya. Ini persepsi ya. Iya, jadi persepsi ya. Jadi kalau menurut saya nih, ini kayak ini kan ya kalem gitu. Kalau itu kan lebih kelihatan rame karena kan ada di bawah-bawahnya ada lampu-lampu juga ya. Betul. Ya, dua-duanya juga sama-sama punya diffuser ya, bentuknya juga sama-sama bagus. Ya, memang dia sudah ya di angka segini pasti udah punya diffuser juga. Terus reflektornya kalau di sini full satu garis, kalau di sana di bagian bawah terpisah. Oh iya di sini. Ya. Desain belakang kalau untuk X-Force itu sama dengan depan. Kalau kereta bagian depannya memang jauh berbeda sama yang belakangnya ya. Kalau yang bagian depan dipakai parametric jewel grill, di bagian belakangnya tidak tertransfer apapun ke sini. Tapi kalau misalnya punyanya X-Force dari depan ke belakang dia punya rally style yang ini nih, ini ke transfer ke belakang. Jadi bener nih. Punya dua desain yang berbeda, tapi sama-sama bagus juga karena ini sebenarnya bicara bahasa desain ya. Jadi balik lagi ke preferensinya sobat mobilku. Lebih pilih yang mana? Yang sporty atau hampir sporty? Iya. Dia beda-beda ya, tergantung ya. Nah, bagian samping nih Pak Ulung. Kalau tadi saya ngomong tadi Mas Arif ya, di sebelah sana itu memang muscular design atau bentuknya memang di bagian belakangnya aja. Kalau dia di sini ada tambahan garis tegasnya. Ya, dari sini ke transfer sampai ke depan. Jadi sebenarnya garis tegasnya cukup bikin mobil ini terlihat hampir sangat sporty ya. Tapi memang bisa dibilang yang bikin ini kurang sporty karena memang ground clearance-nya masih kurang tinggi. Iya, masih gitu. Masih kalah sama X-Force. Masih kalah sama X-Force. Secara desain ini udah sporty juga ya. Ada di varian yang lainnya ini ada two-tone roof. Kalau ini masih single tone, jadi atasnya sama-sama putih ya. Kalau two-tone roof ini di atasnya hitam, ininya juga ganti. Silver. Ininya tadinya silver jadi hitam. Ya, jadi ya bicara desain ini cukup lumayan oke lah. Tapi bisa dibilang basic sih kalau untuk SUV sih. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke sobat mobilku. Kalau dari samping, kira-kira sobat mobilku itu pilih X4 atau kereta ya, karena nanti kita udah bahas dari sisi desain samping, belakang, juga depan tadi udah, dan kita nanti coba ke bagian interior dari dua mobil ini. Yuk, let's go. Head unitnya udah pakai 12 inci dan dia memang sudah ada satu panel yang nyambung ya. Tapi disupport sama speedometernya yang 8 inci. Jadi bisa dibilang sebenarnya X-Force ini udah full digital ya. Terus juga ada di sini ada wireless charging juga ya Pak Ulung ya. Betul. Nah, tapi sayangnya nih Pak Ulung,
ini belum ada sunroof nih Pak Ulung nih. Aduh, Nah, ini kelemahannya. ini nih. Iya. Untuk kelas 400 jutaan biasanya sih sunroof atau panoramik gitu ya. Kalau sunroof kan bisa dibuka, kalau panoramik biasanya kaca mati. Itu biasanya sudah ada, cuman di sini belum ada ya. Nah, di bagian dashboardnya itu juga keren. Itu sebenarnya kan juga fabrik yang berbeda kan. Iya, ini. Dia kalau di kelasnya biasanya single material, bentuknya biasanya plastik semua, tapi ini dibalut sama ada beberapa kain-kainnya di situ. Nah, ini juga salah satu nilai plus juga sih untuk si ekspor sendiri ya, apalagi di bagian depannya. Kalau yang memang ada di websitenya Mitsubishi ya, dia bilang ini memang the most ergonomic seat on SUV-B. Jadi memang bentuknya dibuat seergonomis mungkin, dan kalau pas lagi duduk feel-nya juga enak banget, enak banget kok. Bagian depan sama belakang stitchingnya sama, full kulit ya. Full kulit, walaupun memang kombinasi yang atas nih kayak full leather, yang ini perforated namanya karena ada bolong-bolongnya. Cuman kalau di kereta itu setahu saya nih ya, ini makanya ada tombol-tombol di sini tuh ya. Mungkin bisa dilihat dulu nggak apa-apa, nanti kita jelasin di bagian fungsionalitas. Kalau ini tuh ada cooler untuk seatnya. Jadi bukan AC tapi kayak lebih kayak angin sih sebetulnya. Takutnya masuk angin ya kalau AC ya. Tapi intinya stitchingnya oke, dia juga kombinasi tapi kombinasinya nggak sama Bludru. Apalagi ya. Terus glove box-nya juga ini pakai air humidifier. Ya, terus ini build quality juga sebenarnya solid banget ya. Kalau kita lihat ya emang cukup solid sih. Kalau untuk ini juga ini warnanya hitam semua, single tone. Ya, kalau di belakang gimana Mas Arif? Kalau di belakang kayaknya lumayan nyaman ya, karena masih ada space untuk di bagian kaki, di kepala juga dengan tinggi saya 177 nih. Mas Sulung nih lumayan lega ya. Kalau overall desainnya gimana secara desain di belakang? Kayak misalnya trim, misalnya joknya gimana overall desain ini mewah nih karena full black ya. Full black ya. Full black hitam, jadi terasa memang mewah. Sebenarnya kalau bicara head unit ini 8 inch. 8 inch. Jadi head unitnya 8 inch tapi sudah integrasi sama Android Auto sama CarPlay. Apple CarPlay. Jadi sebenarnya semuanya sudah terintegrasi ke sini ya. Punya sunroof. Saya pikir tadinya ini nggak ada sunroof. Jadi ternyata ini pas saya lihat, wah ada sunroof. Ada ini ya kayak kanvas ya. Itu. Nanti kita akan coba buka. Atau mau coba buka nggak apa-apa? Coba buka aja ya sekali ya. Dan bentuknya sangat mudah. Smart One Touch, semuanya terbuka gitu ya. Jadi sekali buka dia langsung sampai ke belakang ya. Betul. Cuman kalau untuk ini cuma ada di depan. Iya. Ya, dia pakai wireless charging di depan. Keren. Di sininya juga memang secara desain ini kalau nyala lampu dia juga ikut nyala juga. Nyala lampunya, terus di sini juga udah pakai electric parking brake ya, semuanya. Oke, nanti kita akan jelasin fungsi nih menurut kita sebagai dari mobilku.com ya kan, dari ekspor dan juga kereta kita compare ya kan. Oke, Pak Ulung. Yuk. Oke, let's go. Let's go. Oke, ya kita mau bandingin sama kereta ya sebenarnya ya. Jadi nanti kita akan lihat si keretanya akan bentuknya seperti apa. Cuman nggak jauh-jauh, kita mulai dari sisi sebelah kanan nih normal semuanya, lock, button, power window udah aman semua. Sama di bagian bawah sini juga udah ada pencetan buat ke belakang ya. Udah kita bahas juga sebelumnya mungkin. Untuk bagasi ya. Untuk bagasi, jadi nggak perlu ini tapi ya harus P. Nah intinya sekarang balik lagi selalu MID-nya nih yang jadi MID dan head unit ya. Exforce ini punya kelebihan MID-nya sama head unitnya tuh bareng. Semua konfigurasinya semuanya bareng. Salah satunya adalah driving score sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Kalau di sini kan sebenarnya semuanya bisa kelihatan sampai informasi ya. Terus aksennya seperti apa gitu ya. Terus konfigurasi buat kunci-kunci. Tapi yang membedakan ini. Mungkin ini juga yang nggak ada di beberapa kompetitor yang lainnya. Bahwa si Exforce itu bisa tahu kapan teman-teman mau ngerem, coolant-nya berapa tekanannya, setirnya kemana, sampai TPMS ya. TPMS juga ada mungkin di kereta. Tapi ini lebih enak dilihatnya karena mungkin lebih besar gitu ya. Dan bisa di-reset juga dari MID. Terus juga ada sensor kemiringan mobil juga, jadi ada bisa tahu ya untuk mobilku. Kan biasanya kalau di balap-balap mobil gravity ini jadi salah satu hal yang ditanya-tanyain lah biasanya gitu. Nah ini dibawa di sini, jadi DNA rally-nya dibawa. Kalau misalnya kita mau bandingin sama kereta, apakah dia sampai se-rally itu kayaknya enggak sih, setahu saya ya. Tapi nanti kita lihat. Nanti kita lihat ya. Terus kita turun ke bawah.
Kalau di sini memang udah pakai dual zone ya, untuk AC-nya. Nah, dual zone itu bukan zonanya ada dua, enggak, tapi di sini sama di belakang itu bisa diatur berbarengan ataupun terpisah sebenarnya di sini ya. Terus dia juga sudah pakai Nano EX untuk humidifier-nya. Iya. Kalau di kereta dia humidifier-nya ada di atas glove box. Oh. Ya, jadi sama-sama untuk membersihkan udara, tapi tempatnya aja yang beda. Jadi pengaturannya juga tempatnya beda. Ini juga ada dry, ini juga sebenarnya untuk pengering udara ya. Jadi nggak terlalu basah juga. Wireless charging sama kayak di kereta, cuman bedanya dia punya 2 port USB di sini. Yang satu Type C, yang satu USB A. Ya. Gitu. Jadi ya lumayan lah ini buat gonta-ganti. Jadi kalau ngecas lebih gampang. Tapi ada portnya yang 180 watt juga ada ya. Sini ya, di sini. Terus nah, cuman kalau di sini dia punya DS di sini nih. Jadi DS itu bentuknya katanya sih lebih sport atau tarikannya lebih baik dibandingin yang biasa. Mungkin itu bisa menggantikan mode sportnya di tempat lain masuk ke sini seperti itu. Kita nggak tahu sih sampai sana. Nanti kita coba dulu di performa. Intinya gitu. Terus ya electric parking brake ada yang di video sebelumnya saya bilang ini agak aneh gitu ya. Iya. Balik lagi semuanya ke sobat mobilku ya, apakah ini aneh atau tidak saya nggak tahu. Intinya terus ya area cup holdernya oke, di tengah-tengah ergonomis, terus di glove boxnya ada AC-nya. Nah, ini Gitu. ada AC-nya yang buat ya bisa ngedinginin ya. Iya, dingin. Minuman Iya, seperti ini ya. betul. Kan? Biasanya sih ini sih terlihatnya muatnya buat 4 botol minum yang 250 ml ya. Nggak tahu sih, nanti kita mesti coba lagi. Tapi yang paling membedakan kalau semua orang udah tahu kereta pakainya Bose ya. Ya. Kalau kita di sini pakainya Yamaha dengan stagingnya yang buat saya ini super banget. Karena ada di pilar ya. Betul, pilar A. Biasanya kalau orang-orang car audio suka banget ada yang di sini besar-besar gitu yang arahnya ke sini, arah ke depan. Ini stagingnya udah sama kayak gitu. Mungkin sini kalau buat saya nih, kalau pendapat saya pribadi, plusnya ada di speaker. Di speaker, ya benar. Sama di head unit untuk info kendaraan mobilnya, sama AC. Tapi kekurangannya ya mungkin di daerah sini ya. Saya masih ngerasa ini yang sedikit ganjel ya. Sampai saat ini saya ngerasa ini masih jadi kekurangan sih. Karena posisi electric parking brake ini bisa jadi agak cukup bahaya untuk beberapa orang tertentu. Iya. Karena mungkin kalau ada beberapa keluarga yang suka duduk terus naruh barangnya di tengah. Oh, kepencet gitu. Iya, takutnya kepencet lah, apakah geser-geser lah, bisa jadi ya. Tapi kalau buat orang yang rapi sih harusnya nggak apa-apa sih. Terus ya kita ke area sebelah sini, dual materialnya ini juga cukup oke, ya. Ini solid, yang sininya juga fabric. Oh, dibaluti fabric ya. Iya, jadi nggak monoton lah, gitu. Terus apalagi nih? Ada lagi nih Pak Ulung nih yang kelemahan dari X-Force. Apa tuh? Nih, kalau dilihat, nah ini lock buttonnya. Iya, lock buttonnya kayaknya jadul gitu, banyak orang yang bilang tuh. Coba kita pencet kalau buka ya, mungkin kelihatannya. Iya. Nah, ini banyak yang orang bilang nih jadul karena kan kalau kita lihat di kompetitornya kayaknya udah nggak pakai kayak gini lagi nih Pak Ulung. Betul. Tapi ada beberapa info katanya ini dibuat agar lebih safety. Tapi nggak tahu betul atau tidak ya. Ini butuh dikonfirmasi sih sebetulnya. Tentang fitur dan fungsional nih dari kereta. Iya, kalau di kereta kita mulainya sebenarnya biar gampang ada strukturnya dulu ya. Jadi kita lihatnya dari sisi sebelah kanan kita driver atau door trim. Nah di door trim ini sebenarnya semuanya ya power window, semuanya ini ya auto yang untuk naikinnya ya ataupun turunnya tapi di sisi driver. Terus dia untuk kunci atau buka pintu mereka dia pakai satu tombol ada di sini. Oh, terpisah. Terpisah. Jadi buka nggak biasanya kan nyambung ya. Nah, ini dia terpisah di sini. Jadi ini kunci, dia kalau dia terkunci ada tombolnya di sini. Di sini sebetulnya banyak banget tombol-tombolnya di sini, tapi di sini ada traction control. Untuk matiin traction controlnya di sini, stability. Terus ya ini mah AC biasa lah ya. Cuman yang membedakan sebenarnya di sini tuh di MID-nya. MID-nya itu ada steering switch-nya di sini ya. Steering switch-nya ada 2, kanan dan kiri. Kiri itu arahnya kayak unit, Mas. Oh, kayak unit, iya. Jadi kalau misalnya kita mau pindah-pindah radio atau pindah mode, itu ada di sini. Di sini ya. Terus juga voice control, voice command untuk head unit tuh ada di sini. Naik turunin volume ya, atau naik turunin channel radio, angkat telepon sama ngarah ke favorit radio.
Itu arahnya di sini. Iya, di sebelah kiri. Nah, kalau yang di kanan ini banyak banget. Makanya kenapa saya jelasinnya belakangan, karena Iya. ini ada dari pertama dia ada bukan tire. Ini ada lane keeping assist namanya. Oke. Ini safety system yang kalau lagi jalan biasanya dikasih tahu kalau nginjek garis. Iya. Ini terlihat di sini. Oke, ada sensornya. Oke, ya, ada sensornya. Itu salah satu safety systemnya yang Kereta. disebut namanya Smart Sense. Smart Sense. ADAS itu full system Iya. ke safety namanya. Di sini ada driving info. Kalau kita pencet ini buat ganti Iya. ke kanan. Jadi ketahuan tripnya berapa kilometer, average-nya berapa kilometer per liternya, Iya. terus berapa lama kita nyalain ini mobil, Iya. bukan berjalan ya, nyalain mobilnya nyalainnya, ya. Biasanya kelihatan di sini. Terus ada user setting, ini yang lebih seru sebenarnya. Oke. Jadi driver assistance-nya bisa buat naikin volume kalau ada warning, driver attention nih, kalau buat warning kalau kita udah kelamaan nyetir, Iya. ini nanti ada gambarnya. Driving safety-nya juga ketahuan di sini buat forward safety warning kalau ada mobil di depan. Ya. Terus buat parkir juga ada RCCA namanya, Iya. Rear Cross Traffic Safety. Jadi kalau masnya mundur, Iya. ada yang lewat, Iya. langsung rem mendadak, set gitu. Otomatis Gitu, dia. ya? otomatis. Oke. Gitu. Terus apalagi selain driving assistant, cluster ini daerah sininya itu bisa Iya. diganti-ganti Iya, warnanya. Terus lampu-lampu, illumination light. Biasanya Iya. kalau malam di sini nih ada keluar-keluar nih di sini. Oh, di nih. sini ada ya? Iya. Hmm. Terus kalau ini namanya one touch turn signal, kalau sen itu kan biasanya kita harus tahan ya. Iya, ditahan. Kalau iya. ini cuma dicolek aja, nyala Oke. sampai 5 kali. 5 kali kedip mati 5 kali dia. dia mati. Iya. Oke. Jadi wih. biar nggak capek-capek harus Iya, dibalikin iya. lagi. Sebenarnya gitu, mempermudah aja sih. Mm-mm. Pintu automatic lock, automatic unlock ada. Ya banyak lah. Jadi lebih banyak sebenarnya di sini fitur yang cukup menjelaskan. Terakhir adalah tire pressure. Tire pressure itu maksudnya angin ban. Oh, Angin ban itu baru kelihatan kalau kita sambil jalan. Itu tekanan angin. Karena di velgnya tadi mungkin karena nggak kelihatan karena pressure monitornya tuh ada di dalam velg. Oh iya iya. Jadi nggak bisa kelihatan kamera. Tapi kalau kita jalan nanti ketahuan nih tire pressure. Misalnya kirinya 32, kanannya masih udah 29. Iya. Nggak balance kan? Iya. Nah langsung aja ke tukang ban. Oh tapi itu ada sensor nggak yang Ada. Oh Ada. berarti sama kayak X-Force dong. Jadi ada. Ada. Oke. Sensornya ada di dalam velg sama kayak X-Force juga. Oh iya gitu. iya. Jadi oke. beda-beda tipis ya, Iya, berarti ya beda-beda. bahasanya. Nah, kalau di bagian head unit, jujur ini cukup lengkap. Jadi kalau teman-teman punya handphone gitu ya, terus mau di project, pas di project dia tadi bener-bener kayak handphonenya. Oh, Tampilannya kayak Maps banget, ya. Bisa tampilannya Spotify segala macam semuanya kelihatan di sini. Baik itu Apple ataupun Android. Gitu. Jadi ini enak banget kok. Dia koneksinya pakai Bluetooth ataupun pakai USB. Nah, ini juga beda. Iya. Hati. USB ke sini untuk ke head unit, Ya. USB yang ke sini untuk ngecas. Hmm. Terus masih ada bantuan port 12 volt 180 watt. Plus masih ada juga di sini wireless charging. AC ya digital, semi digital ya, karena ini masih pakai knob, tapi ada beberapa panel-panel digitalnya di sini. Dia tidak dual zone karena ini sama belakang nyalanya bareng. Oh, Kalau bareng. ini dinyalain, belakang juga nyala. Oh jadi belum dual zone ya? Iya, belum dual zone. Tapi yang lumayan berbeda di kereta adalah ini dua. Ini tuh AC untuk jok. Ini mungkin sekarang berasnya lagi dingin ya. Iya iya. Coba saya pencet ya. Nah, kayak nggak ada angin kan di Iya. belakang punggung. Tapi kalau dipencet lagi, nah, Oke. gitu. Jadi ada kalau lagi panas gitu ya, Mm-mm. nggak cuma depan doang yang dianginin, di belakang juga. Gitu. Jadi ini sebenarnya lumayan lah. Ini lumayan plus ya. Membantu ya. Membantu lah buat orang yang kepanasan di punggung. Bagian sininya ini cukup mencengangkan. Karena kalau tadi kita ke X-Force itu cuman ada drive mode, Iya. tapi ini ada drive dan traction mode. Jadi kalau terpisah. Cara gantinya ini harus diputar dulu. Kalau di sininya tertulis drive, Iya. terus di sini ada traction. Dipencet. Dipencet, iya. Dipencet, maaf saya yang bingung. Jadi kalau dipencet dia drive dulu, baru kita puter-puter. Oh. Nah, drive-nya pun ada 4, ada Eco, Normal, Sport, sama Smart. Ini Iya. beda-beda fungsi, tapi Iya. biasanya kalau Eco tuh yang paling irit, kalau Smart tuh katanya ECU-nya yang akan menentukan. Kalau misalnya posisi yang saya tahu, kalau lagi posisi Smart, kalau di kick down Iya. gasnya dia akan ngikut bisa kayak Sport, bisa. Oh. Tapi kalau lagi pelan dia malah bisa kayak Eco. Jadi lebih efisien lah. Kalau dia traction, nah bedanya kalau sama X-Force tadi kan ada wet, gravel, mud gitu ya. Iya. Nah kalau dia adanya di traction system. Oh, di traction. Jadi beda sendiri, nggak nyatu sama drive mode.
Ini agak lebih oke lah ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk soal masalah driving mode gitu loh. Jadi agak cukup oke lah sebenarnya di sisi sebelah sini. Lumayan membantu buat beberapa orang yang suka merubah gaya berkendara ya, sama beberapa medan gitu. Tapi kalau misalkan dipisah itu sebenarnya agak ribet nggak sih, Paulo? Karena kita pada saat berkendara kan kalau pengen ganti-ganti kayaknya ribet ya kalau misalkan harus terpisah gitu, Paulo. Betul, secara prakteknya orang pasti akan lebih milihnya ya udah drive mode-nya yang gampang aja gitu ya. Tapi ini biasanya buat orang-orang petualang sih. Jadi kayaknya nyasar orang-orang yang hobinya banyak gitu ya, hobinya di kota atau hobinya di luar kota gitu loh. Kurang lebih sih kayak gitu. Lanjut lagi ke sini ya. Ya udah pakai electric parking brake, udah ini kayaknya sih udah common sih, udah jarang rem otot ya kalau buat elektrik, buat rem tangan. Jadi ya dia juga pakai auto hold juga di sini, jadi ya posisinya langsung ketahan, nggak perlu injak rem lagi, langsung injak gas, biasanya nanti dia langsung kebuka, langsung jalan tapi pelan-pelan. Yang lumayan oke di sini ada Bose speaker, Bose, ya dia speakernya pakai Bose, total ada 8 ya. 2 di depan, 1 di sini, 2-nya di pintu, ya, jadi di sini aja udah 5, ya, di belakang 6, 7, pintu kanan kiri, paling belakang tadi di bagasi. Iya, di bagasi ada 1 ya. Jadi itu juga bentuknya, ini lumayan sih stagingnya kalau misalnya kita lagi dengerin gitu ya, tapi stagingnya agak off, kenapa? Karena dia di pintu, jadi dia kayak rasanya yang nyanyi tuh ada di samping kuping. Kecil juga ya. X-Force tadi tuh kerennya dia ada di sini nih. Ya, yang speakernya jadi terlihat kayak terdengar yang nyanyi tuh di depan. Itu. Yang berikutnya, ini yang agak lumayan nih mencengangkan maksudnya dibandingin kompetitornya. Dia punya sunroofnya gede banget. Wah, satu kali. Kalau kompetitor yang lain kayaknya nggak segede ini dan nggak segampang ini untuk buka. Satu kali pencet semuanya langsung kebuka. Oke, bener nih. Ya, langsung tuh. Terus ketutup. Nah, sambil ini nutup, karena ini rada lama, saya jelasin juga, ini tuh ada Bluelink namanya. Bluelink jadi apa nih? Bluelink itu, nanti mungkin bisa searching juga ya. Kalau yang namanya Bluelink itu salah satu aplikasi telematik yang ada di Hyundai. Kalau misalnya buka aplikasinya tuh ada namanya Bluelink, di-connect ke nih handphone, jadi mobilnya bisa dinyalain dari jauh, pakai handphone. Bisa. Terus bisa dikunci juga mobilnya pakai handphone juga. Jadi emang harus didaftarin. Ini yang membedakan sih sebenarnya. Makanya orang selalu bilang Hyundai Creta tuh value for money, salah satunya karena ini sih. Karena kelebihannya ini ya? Iya, jadi bisa dikontrol dari jauh. Kalau kita lupa kan kadang-kadang kalau pakai kunci orang manusia suka lupa ya. Lupa ngunci, tinggal tidur aja. Nah ini kalau misalnya kita lupa, masih bisa ngecek-ngecek pakai handphone. Bisa dicek. Bisa dicek. Terus keren. Rumahnya kita misalnya agak lumayan ya, misalnya parkiran sama kamar kita lumayan jauh, karena orangnya kaya gitu. Ya jauh gitu. Terus kalau lagi Sultan. Ya udah pakai handphone aja, nguncinya bisa. Tapi itu jaraknya harus berapa kilo? Sampai saat ini sih emang nggak ada kata-kata yang pas berapa kilo. Tapi karena dia udah connect sama provider, selama providernya aman, ada sinyal, itu bisa ketransfer. Jadi lumayan ya. Bahkan dulu ada yang bilang katanya dari jauh banget pun sampai luar kota katanya bisa. Nggak tahu bener, nggak tahu nggak. Tapi butuh dicoba sih itu. Nah, itu mungkin sobat mobil nanti bisa coba sendiri kali ya. Benar. Nanti kalau kalian punya ya. Iya, karena kita cuma menjelaskan fiturnya aja ya. Betul. Terus apa ya? Di sini sih sebenarnya nih. Nah, ini nih Mbak dia ini kalau tadi dia bilang ini AC, ini bukan AC-nya. Tapi justru ini air humidifier. Ini menciptakan udara yang lebih bersih. Karena ini dilihat ya, ada dust, ada apa ya. Kalau misalnya mau di unlock juga bisa gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa ganti-ganti mode ya. Nanti di sini terus nanti kasih lihat ada filternya. Ini bener-bener untuk bikin udara bersih dalam mobil. Jadi cukup fungsional juga sih buat beberapa orang yang mungkin maunya udara bersih di dalam mobil, bisa pakai ini. Itu ya kalau di bagian belakang sebenarnya nggak jauh beda, karena ini di belakang tuh bener-bener nggak terlalu dimanjain banget ya. Kalau untuk kereta semuanya dimanjain di bagian depan, apalagi pengendara. Ini sangat dimanjain banget dari MID-nya, dari head unit-nya, dari bentuk staging dashboard-nya, build quality-nya juga oke. Ya, ini yang saya bilang berkali-kali, Hyundai Creta tuh value for money banget. Oke sobat mobilku, kita langsung ke bagian comfort nih, bagian kenyamanan dari mobil X-Force. Nah, bagaimana nih Pak Ulung? Kalau saya sih bilang kalau comfort, kenyamanan ya udah pasti lihat dari space ya, atau ruang dari bagian driver seat gitu ya.
Ini kalau dilihat tinggi saya 183. Jadi kalau posisi gas, rem, nginjekkan kaki istirahatnya ini udah cukup segini. Ditambah lagi ini tuh ada tilt and telescopic juga, 4 ini ya, 1 2 3 4 gitu ya. Jadi ya bisa disesuaikan lah gitu loh. Terus headroomnya saya agak kurang suka sebetulnya, karena saya juga udah coba mundurin, ini juga coba saya turunin ya. Tapi yang turun kan pantatnya doang nih. Yeah. Kalau yang model tadi kayak kereta atau model HRV gitu ya, biasanya tuh dia tingginya bisa dari sini sampai ke punggung. Jadi naik semua. Iya, naik semua ya. Kalau ini hanya pantatnya aja. Jadi sebenarnya lebih stuck, cuman dia mau naikin gini aja biar duduknya lebih enak kayaknya. Ini kalau kata orang lebih kayak ergonomis aja sih, biar pinggangnya nggak off. Terus ya ini ya tadi saya bilang headroomnya kurang bagus, terlalu pendek kayak naik tank sebenarnya. Tapi visibility-nya oke. Oh, visibility-nya. Orang tuh takut sama ini kan sebenarnya kan. Dia takut sama palangnya ini kan. Palang head unit ya. Palang head unitnya. Tapi aman ternyata ya? oke banget kok. Maksudnya di sini kita ngelihat dengan duduk yang udah pas ya ergonomiknya, ngelihat ke depannya juga oke. Aman. Nah, yang satu yang mau saya notice nih sebenarnya headrest-nya sih. Headrest-nya nih nyaman banget loh. Headrest-nya nih nyaman banget sumpah. Walaupun ini orang ngelihatnya kayak simple, kayak bucket seat yang nyambung, tapi ternyata nggak nyambung. Ini bisa diangkat. Ini bisa diangkat juga ya? Gitu. Tapi ini nyaman banget sih. Enak sih. Nah, satu lagi yang kita lupa kemarin dari tadi kita omongin tuh sebenarnya airbag sih. Nah, airbagnya Airbag ini ada berapa sih Mas ya? Airbagnya ini di Export ini cuma ada 4 nih. Nah, ini yang agak mungkin jadi nilai off ya. Nilai off untuk ekspor ya, karena beberapa kompetitornya kayaknya di atas 4 harusnya ya Mas. Iya, harusnya sih di atas 4. Oke, nanti langsung kita ke bagian belakang ya. Kita belakang dulu. Oke, kita ke bagian belakang. Lanjut kita ke bagian belakangnya nih, tentang comfort, tentang kenyamanan Pak Ulung. Oke. Gimana nih? Kenyamanannya kalau kita bandingin sama kereta ya, sebenarnya karena kita kalau bandingin sama kereta tuh sebenarnya tadi di awal setahu saya kursinya tuh dia depan sama belakang nggak ada bedanya. Nah, X-Force juga ada hal yang sama. Kursi depan sama belakang untuk tipe Ultimate ini semuanya nggak ada bedanya. Fabriknya sama, terus yang lucu, karena kan dia bilang ini kan the most ergonomic seat in the world. Nggak juga sih, nggak sampai di in the world. Tapi in its class. Jadi bentuk ininya nih, kursi ininya nih, ini yang dibilang katanya menyesuaikan bentuk badan. Dan ini bisa jadi nilai jualnya sebenarnya untuk di X-Force. Jadi kalau pada saat kita duduk, kita juga baru nyoba sih sebenarnya. Pas duduk gini, emang kayak dipegangin. Padahal kita nggak pakai bucket seat. Kalau Mas Arif gimana, enak nggak di situ tuh? Iya, enak banget. Tapi naikin dulu headrestnya. Iya. Karena ntar kalau nggak kena bahu. Gini. Ya kan? Jadi kayak di bahunya tuh di sini kayak ada pegangannya, bagaimana? Jadi kayak ada kerasa dikit gitu ya. Ini kalau nggak ngomong kita tidur deh jangan-jangan. Biasanya gitu. Karena lumayan, ini enak banget sebetulnya posisinya. Terus tadi kita depan nggak kita rubah, nggak kita maju-maju mundurin. Ini jauh banget untuk depannya. Ini enak banget, lega banget, lutut jauh banget nih. Bisa selonjoran juga kayaknya nih. Masih bisa selonjoran, masih bisa masuk ke bawah, nggak ada masalah kalau nggak ada item-item apapun di bawah, nggak ada barang-barang gitu ya. Ini enak banget. Cuman ya tetap masalah headroom, kalau posisinya kita lagi posisi tegak sebetulnya kayak gini, ini nih tetap kayak naik tank sebenarnya. Cuman memang enaknya di kursi belakangnya ini bisa dimundurinnya agak lumayan jauh. Nah, ini udah paling rebah nih belakang nih. Ini enak nih. Oh iya, jadi bisa asik banget. Ini ergonomis banget duduk, aduh nyaman gitu ya. Terus seat pocketnya agak lucu nih. Di bagian di depan nih ada kayak yang kecil-kecil nih. Kecil ada. Dia ada 2 ya? Ada 2. Di sini 1, di sebelah sana juga ada 1. Terus seat pocket di bawahnya juga ada 1 yang agak cukup lumayan besar gitu ya. Ya lumayan lah kalau nyimpen barang lah ya. Tapi yang penting tetap jangan lupa diambil kalau barangnya ditaruh, ntar kelupaan. Kalau overall buat saya sebenarnya di belakangnya lebih nyaman dan lebih fungsional. Jadi buat car seat, buat duduk, kalau misalnya mau tambahin mau dijadiin handrest sama cup holder, ini juga enak. Kalau buat saya sih ya cukup dan enak banget duduknya. Saya cuma bilang enak banget duduknya. Tapi yang buat yang lainnya kayaknya selera sih. Kalau buat Mas Arif gimana? Jadi tergantung juga sih, ada yang enak ya. Kalau misalkan ininya tadi yang dibilang kerapihan, itu kan tergantung selera juga dari sobat mobilku. Emang lebih suka X-Force atau kereta. Kalau gitu kita abis ini lanjut ke
kereta dong. Oh iya, kita cek di kereta ya. Kompetitornya ya kan, gimana Iya. tentang comfort di mobil kereta. Yaudah nih kita, Pak Ulung, kita langsung lanjut aja nih dari kenyamanan, fitur kenyamanan, comfort nih. Oke, kalau kenyamanan kan sebenarnya kalau bisa kita bilang itu keluasan ruangan. Iya, Terus ya kita sebagai orang yang duduk dengan tinggi berapa kita bisa jelasin nih enak atau enggak gitu ya. Iya. Konsepnya gitu ya. Kalau saya jujur aja nih sekarang tinggi saya 183. Lumayan headroomnya masih ada, ya headroomnya masih sejengkal masih ada. Terus secara tempat duduk ini enak ya untuk driving. Terus juga kalau ditarik dari jauh gitu ya sampai full nih enak banget. Oh iya. Jadi lega banget, nggak ada hambatan apapun. Apalagi dengan ini pakai tilt teleskopik ya, ada empat arah ya, 1, 2, atas, bawah, 3, 4. Jadi kalau kita mau deketin, bahasanya ya gini, ini bisa dinaikin ke atas kan, bisa diginiin. Jadi kayaknya lebih dapat. Kalau di belakang orangnya gede banget gitu ya. Jadi ini cukup ergonomis sih secara dimensi ruangnya driver. Nah kalau dari sisinya Mas Arif, kalau dari sisi penumpang bagian kiri ini saya setinggi 177 ya, lumayan, bukan lumayan lagi sih, emang udah enak banget sih, di atasnya udah lega, yang di kaki juga enak nih. Ini bisa kalau untuk rebahan juga kayaknya, kan kalau di rebahan tuh enak banget nih. Asik ya? Nih, asik banget, nyaman ya kan. Posisinya nggak gimana-gimana ya? Enak sih, oke. Iya, kalau ngomongin nyaman, artinya pakai kursi ini juga lebih nyaman lagi karena tadi kita udah jelasin soal masalah ini ya. AC buat punggung ya. Iya nih. Jadi udah posisinya pas. Udah gitu juga kalau di bawah rebahan gini gitu ya, atau di bawah rebahan gini enak gitu ya. Terus punggungnya masih pakai AC. Jadi ya, tapi jangan lama-lama, takutnya masuk angin. Kita kaum jompo takutnya pulang dikerok gara-gara ginian. Ya, jadi jangan lama-lama. Tapi ada satu yang ketinggalan, sorry, di bagian driver side ini ada kursinya juga 4 sisi ya, bisa dinaikin. Ya. 4 seat ya? Iya, jadi ini bisa dinaikin tapi bentuknya masih pompa. Masih dipompa. Kalau passenger kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya, masih bisa dipompa. Ya 4-way juga, jadi nggak cuma maju mundur, naik ke atas turun juga sama kayak teleskopik. Jadi enak banget sebenarnya, posisinya bisa di-adjust. Oke. Gitu. Aman. Jadi kita coba pindah ke bagian belakang nih, Pak. Yuk, ke belakangnya. Oke, belakang. Oke, sobat mobilku, kita langsung lanjut ke bagian belakang nih, bareng Pak Ulung nih. Oke. Pak Ulung. Kalau saya pertama ya ruang ya, legroom sama headroomnya sama-sama masih cukup, tapi ini agak lebih sempit sebenarnya. Karena ternyata pas kita lihat ke belakang, pernekel untuk si plafonnya ini agak lebih turun di belakang. Ya, cuman masih oke, masih dalam taraf oke lah ya. Terus legroomnya juga masih cukup. Ini tadi kita mundurin senyamannya saya tadi nih di sini. Masih ada sisa jauh. Masih ada space lah ya. Masih ada space lumayan jauh, enak kok di sini. Ya tadi tambahan di sini ada Bose, nyaman banget. Terus untuk AC-nya di sini ya. Nah, AC-nya di bawah. Terus kenyamanan kita juga sebagai penumpang, di sini ada colokan buat USB charger juga. Jadi ada tambahan, sama ada cup holder juga di bukan cup holder. Ini pocket sih ya. Lebih ke pocket aja sih buat naro-naro, ya mungkin entah itu dompet lah atau naro handphone lah gitu ya. Kalau yang di sini ini ada handrestnya. Jadi kalau misalnya duduknya cuma berdua di belakang, nah ini ada handrest begini tambah cup holder. Enak nih kalau yang suka ngopi, ya kan? Ya belakang tadi seperti saya bilang dari pertama, ini bener-bener simple. Hanya cuma ditaruhin Bose aja, cuma sama yang penting-penting aja AC sama USB charger di situ. Sisanya ya udah. Tapi enaknya memang leathernya atau kulitnya ini nggak beda sama yang depan. Apalagi yang bagian punggungnya perforated. Cuman di depan kan tadi pakai angin ya, pakai angin. Nah di sini enggak. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini, nggak sampai ke belakang, ya. Berarti kita ngandelin AC yang depan aja. Betul. Ini kalau yang belakang ngandelin AC depan, nggak pakai ini. Cuman cukup ini kok, cukup adem kok. Cukup enak ya. Karena ini perforated ya. Terus kalau untuk kita yang punya anak nih, nah ada ininya juga. Oh iya, dia punya Isofix. Nah ini kalau di sini kan buat nge-seat belt ya, ini biasa ya buckle. Tapi di sini ada Isofix-nya lagi. Nah Isofix-nya nih kalau dibuka nih dipresnya dari bawah sini, jadi ini harus dicongkel kalau misalnya emang udah nyangkut gitu kan. Biasanya ini buat car seat. Nah car seat itu ditaruh di sini. Ada yang beberapa car seat bentuknya emang udah ada buckle-nya, itu bisa langsung dimasukin ke sini, nggak perlu pakai seat belt yang ini. Gitu. Dia tapi bagusnya dia nggak top tether. Kalau maksudnya top tether tuh kayak seat belt tapi ada dari atas. Jadi ini bersih. Kalau ini ada di bawah semua. Gitu. Jadi cukup bersih lah. Oke. Gitu. Aman ya, aman. Aman kalau di sini. Cuman memang kekurangannya tetap sisi belakangnya kayaknya terlalu kaku. Kalau buat saya ya, terlalu kaku. Kenapa?
kayaknya cuman mau ngikutin yang depan, tapi nggak ada fitur apapun di belakang. Jadi di belakang benar-benar nggak punya fitur. Even AC-nya cuman begini aja, dia cuman ngandelin sound di sini. Ya udah, that's it. Entertainmentnya bisa jadi dibilang ini lebih ke sunroof kalau dibuka. Yaudah nanti setelah ini enaknya kita langsung perform aja kali ya. Perform, oke. Perform tuh maksudnya kita mau cobain tenaganya ya. Tenaganya. Tes jalan ya. Kenyamanan di sambil berkendaranya, terus gimana handlingnya nanti kita cobain. Oke sobat mobilku, nah sekarang kita mau coba tes performance dari X4. Jadi nanti kita di sini juga akan coba ya pakai mode D yang sport ya. Di sini ada namanya DS. Kita akan coba, katanya sih itu emang tarikannya lebih ngejambak. Di video sebelumnya kita juga udah coba, itu juga ngejambak juga ya, lumayan. Tapi ada satu hal yang kita nggak terlalu oke sih pada saat kita pakai kickdown-nya ya. Ntar kita coba. Sekarang balik lagi kita mau coba zigzagnya. Sebenarnya mungkin sama ya kayak di video sebelumnya ya. Jadi nggak usah lama-lama ya tuh. Jadi body roll-nya masih sedikit berasa. Terus emang ini dalam posisi di kecepatan di bawah 40, kita lebih tinggiin lagi. Nah, cuman ya balik lagi kalau ada saat begini. Nah, pada saat kita zigzag, IEC-nya nolong. IEC-nya sangat nolong. Jadi beda. Kalau yang lain berasa body roll-nya, kalau kita kayak ditahan bannya. Gitu. Distabilin lagi. Lebih distabilin lagi. Karena kan kalau di kereta dia ada mode sport, nah tapi kan nggak ada, jadi kita mode DS. Iya, nah ini kita cek-cek dulu ya pelan-pelan ya, takutnya ada orang ya. Karena kickdown-nya kita mau coba sampai 100. Jadi ini kita akan coba juga pakai alat ya. Iya. Jadi kita mulai sekarang Pak, boleh? Ya, boleh. 3, 2, 1. Oke, angkanya berhenti di angka 70,1 Pak. Ya sama yang pernah saya bilang di video saya yang sebelumnya Pak, itu karena memang CVT-nya ini belum semodern yang sekarang. Benar, Pak. Bisa jadi ya, itu juga salah satu pengaruh ya. Ya mungkin bisa jadi perdebatan juga buat sobat mobilku kalau misalnya memang, ya kita kan nggak setiap hari ngincer performance ya, buat kenceng-kencengan, buat kickdown. Jadi ya sudah, kalau emang buat city drive, sebetulnya ini enak loh. Karena bisa dibilang ini mobil semi yang ya SUV yang semi Jeep, tapi mode eco-nya juga enak. Teman-teman atau sobat mobilku sekalian, mau yang irit dan enak atau fun to drive, atau ya mau yang kencang-kencang banget gitu ya. Ya terserah, tapi ini enak banget sih, drive modenya juga bisa diatur. Dan tadi kita pakai normal, kita bawa pelan enak, kita bawa kencang juga enak. Iya, semuanya kita kembalikan ke sobat mobilku, mau pilih X-Force atau kereta. Yes. Oke sobat mobilku, nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Kita coba performan dari mobil Hyundai Creta ya Pak Ulung. Yes, Hyundai Creta. Nanti ada beberapa metode ya Pak Ulung, nanti kita coba. Terus yang paling penting juga ini nih, kita bakal coba peredam kabinnya nih. Kira-kira seberapa yang angkanya ya kan kita dapat nih. Yang paling penting pertama kita coba handlingnya dulu. Habis handlingnya nanti kita cobain drive mode-nya sebenarnya. Nah, habis itu ya handling kita coba kanan kiri zigzag ya. Terus nanti ya rasanya 0 sampai 100 ngejambak atau enggak, baru nanti desibel meter. Gampang kok. Jadi sejalan itu aja. Intinya sih mungkin nih sambil kita belum pernah cerita apa-apa ya dari tadi ya. Kalau yang nanya sejarahnya kereta gitu ya. Sebenarnya basicnya nih kan kalau menurut dari Hyundai-nya ini namanya SU2i, itu tapi dari India. Nah, jadi namanya di sini namanya SU2ID dari Indonesia. Terus ada lagi SU2R dari Rusia. Tapi yang paling laku di seluruh dunia sebenarnya justru kereta ini. Namanya SU2ID, dan ini diekspor kemana-mana sampai ke Timur Tengah, ke Brazil ya. Jadi banyak banget yang pakai untuk dari produk dari Indonesia. Jadi buat jadi perbandingan lah buat para sobat mobilku lah ya. Nah, terus kenapa nih Pak Ulung bisa masuk di Indonesia namanya kereta? Memang itu udah nama yang dibuat dari, kalau yang kita tahu dari orang Hyundai-nya memang itu dibuat dari sana ya. Jadi kereta itu sebutannya memang sebuah pulau di daerah Yunani. Namanya Crete Island sebenarnya itu. Tapi ya somehow itu betul atau enggak kita nggak tahu ya. Karena kita juga bukan orang sono ya. Iya.
Intinya gitu. Nah, yuk sekarang kita coba ini agak sedikit kita coba zigzag sedikit di sini ya. Iya, oke. Zigzagnya nggak terlalu kencang, cuman kita mau coba perpindahan dari sekuensial kanan ke kirinya. Ini cukup smooth, cukup smooth. Satu alasan kenapa dia sangat smooth menurut saya tuh karena dia pakai bannya masih 17 inci ya. Oh iya. Jadi dia tuh nggak terlalu bumpy banget kayak 18. Nih kita coba agak keras dikit ya. Nah, itu agak keras, berasa. Ya berasa. Berasa banget. Kenapa? Karena dia terlalu kecil bannya. Terus ini memang bodinya masih agak ngebanting. Jadi body rollnya masih berasa banget lah sebetulnya kalau menurut beberapa orang ya. Nanti kita putar balik, nanti kita coba agak kita kencengin. Kickdown ya? Sekaligus nanti desibelnya coba dicoba. Oh, nah ya ini. Kalau misalnya emang posisi lagi kita kickdown, suaranya ke dalam tuh kenceng banget nggak? Nah, nanti kita coba ya. Sambil kita coba, nanti kita putar balik dulu ya, Pak Ulung. Oke ya. Oke, 1, 2. Sumpah. Oke, gimana tuh, Pak? Ini sih ngejambak tapi agak masih lebih sopan. Cuman kalau tadi kita coba pakai yang normal, perbedaannya tuh dia kayak di tengah-tengah nahan banget. Kalau di sini kayaknya lebih cepat. Jadi ada sekuensialnya transmisi. Jadi drive mode tuh kayaknya pengaruhnya ke transmisi sih. Nah, biar itu ya, tadi dalam mode sport ya. Sport ya. Jadi kita balikin aja ke mode smart sekarang. Nah, terus untuk angkanya juga peredam kabinnya itu di angka 70 nih. 70,9 dengan kondisi kita lagi kickdown kenceng ya. Iya, jadi kenceng juga lumayan sih. Lumayan ya, masih so-so. Jadi nggak terlalu kedap banget, nggak terlalu berisik banget juga nggak, nyaman lah. Intinya ini handlingnya enak banget, tapi body rollnya masih berasa. Kalau buat orang yang suka belok-belok ya. Tapi untuk handling harian, wah ini enak banget. Apalagi karena dia 17 inci lagi bannya. Berarti untuk keseharian terus di dalam kota yang apalagi kayak di Jakarta macet-macetan gimana? Masih aman Masih banget. aman. Sangat masih aman banget. Ya pas lah Brink 17. Terus kalau untuk kampanye nih, ini kan lagi musim Oh bunga. iya kampanye. Kita coba muter sekali lagi ya. Iya, boleh. Kita coba muter sekali lagi. Kalau buat kampanye di atas bisa tinggal langsung buka aja gitu. Aduh. Nah, ini untuk bisa lempar-lempar kaos bisa ya. Lempar kaos, lempar sembako. iya, Ini aman boleh nih tuh. di sini nih. Apalagi jalan-jalan pas lagi agak-agak sendu-sendu gini ya. Iya. Ini enak nih sebenarnya nih. Tuh, tapi ingat kalau yang punya sunroof ya, kalau apalagi yang bisa dibuka begini, harus hati-hati parkirnya, jangan asal-asalan ya. Karena kalau udah kelamaan biasanya suka getas, nanti ujung-ujungnya bocor. Nah, iya Ya. itu. Nih, Itu sambil memang harus yang cek-cek lah diperhatikan ya. banget ya. Betul. Jadi ya banyak lah yang harus diperhatiin kalau kita punya mobil-mobil yang udah punya teknologi yang bagus gitu. Nah, kita coba buka sedikit lagi biar nggak agak terang. Jangan kemana-mana. Apa? Tetap di mobilku. Oke sobat mobilku, itu dia nih, tadi kita udah tes performance dari kedua mobil ini nih. Bagaimana nih Pak Ulung tentang performa kedua mobil ini Pak Ulung? Agak sedikit neck and neck ya, tapi ini jujur aja agak sedikit lebih kenceng sedikit. Kenapa? Karena ini velgnya masih 17 ya. Tadi kita udah bahas kalau dia kalau untuk X-Force velgnya sudah 18. Jadi dari situ aja udah kelihatan kalau ini lebih berat sebetulnya, ini lebih ringan. Jadi tarikan awalnya biasa lebih cepat. Cuman nanti balik lagi ke sobat mobilku sih, lebih suka yang mana? Nggak ada masalah juga, nggak sama-sama punya plus minus, tapi balik lagi ke sobat mobilku mau pilih apa ya? Iya, karena memang kedua mobil ini memang ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Benar dan memang kita hanya mereferensikan ke sobat mobilku bagaimana tentang kedua mobil ini nih. Nah, jadi itu dia tadi. Compare dari kita ya, mobilku.com. Terima kasih juga Pak Ulung udah bantu saya Pak Ulung. Sama-sama. Saya Arif Bramasta dan juga Ulung Putra Windy. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan share. Dan yang paling penting itu aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari mobilku.com. Saya Arif Bramasta dan Ulung Putra Windy. pamit undur diri, bye.